lebih semangat lagi, kadang lemes nih kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dapat 30 pahala ya. Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi berapa? 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan iman Islam dan memasrahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas hal yang sangat penting ya, sebagai kita seorang mukmin. Kita akan membahas surat ke-33, boleh dibuka ya. 33 surat Al-Ahzab ayat ke-72 dan 73. Allah tabaraka wa ta'ala, ya, surat ke-33 ayat ke-72 dan 73. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, perhatikan jemaah, inna 'aradnal amanata, sesungguhnya kami aradna, telah menawarkan al-amanata, yaitu amanah ya. Tahu amanah ya? Amanah itu adalah tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Ini amanah ya. Ala samawati wal ard, Allah tawarkan amanah tersebut kepada makhluk yang paling besar. Yang pertama adalah langit, wal ardi, yang kedua bumi, wal jibal, dan yang ketiga apa? Gunung. Masya Allah, langit, bumi, gunung ditawari oleh Allah subhanahu wa ta'ala amanah. Fa'abaina ayyahmilnah, tapi ketahuilah ketiga makhluk yang begitu besar, abaina, mereka enggan ayyahmilnah, untuk memegang atau amanah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asfaqna minha, dan ketiga makhluk itu apa? Takut tidak bisa melaksanakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Fahamalahal insan, tapi manusia malah minta kepada Allah amanah. Kenapa jemaah? Innahu kana zaluman jahula, karena manusia itu zalim, jahulan, kemudian bodoh, nggak tahu konsekuensi memegang amanah. Bagaimana beratnya amanah ini, langit, bumi, bahkan gunung-gunung saja enggan menerima amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anak istri amanah, jabatan amanah, harta amanah, usia amanah, kesehatan amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Mas'ulatun yaumil qiyamah, semuanya ini ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah. Istri antum, anak antum amanah dari Allah. Udah antum ajarkan agama Allah betul. Jabatan yang Allah berikan kepada antum amanah, antum sudah pergunakan sebaik-baiknya belum? Atau sebaliknya amanah ini untuk memperkaya diri, untuk berbuat zalim? Ketahui sifat manusia itu malah apa? Meminta amanah, rebutan amanah. Innahu kana zalum,
Karena manusia itu kalau sudah diberikan amanah itu akan cenderung berbuat zalim dengan amanahnya. Dia sengaja ngejar amanah itu untuk apa? Mempergunakan amanah yang Allah berikan, misalnya jabatan, untuk berbuat zalim. Dan manusia itu jahulan, sangat bodoh, karena nggak tahu konsekuensi akibat dia meminta amanah atau berebut amanah. Ini jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat namanya Jundub ibnu Junadah, atau terkenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar ini masya Allah tabarakallah, Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar, innaka ya'ti wahidan wa yamutu wahidan wa yub'atsu yaumal qiyamati wahidan. Jadi Abu Dzar ini mendatangi Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Ya. Dan di tangan Abu Dzar ini semua kaumnya Al-Ghifari masuk Islam. Semuanya kaumnya masuk Islam lewat tangan Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Rasul berpesan, innaka ya'ti wahidan, wahai Abu Dzar, engkau datang kepadaku sendirian. Wa sayamutu wahidan, dan nanti engkau akan meninggal sendirian. Wa yub'atsu yaumal qiyamati wahidan, dan engkau nanti ketika di yaumil mahsyar, di hari kiamat, akan menghadapku sendirian. Maka Abu Dzar nggak paham maksud Rasulullah ini apa ini ya. Dia datang kepada Nabi sendirian, meninggal pun sendirian, dan akan dibangkitkan yaumul qiyamati sendirian. Dan Abu Dzar ini satu orang datang dari kabilah Ghifar untuk apa? Memeriksa dan pengen masuk Islam langsung lewat tangan Rasulullah SAW. Dia datang kepada Rasul sendirian. Kemudian dengan semangat beliau menyebarkan dakwahnya di kaum Al-Ghifari, semua kaumnya masuk Islam. Baik yang tua, muda, ibu-ibu, anak-anak, semua masuk Islam lewat tangan Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian ketika Rasulullah di Madinah, ya, Islam mulai berkembang di jamaah. Islam mulai berkembang luar biasa, maju, ya, maju. Jadi kaum muslimin sudah mempunyai kekuasaan, bukan hanya di Jazirah Arab, sudah ada sampai Mesir, sudah sebagian di Irak, gitu ya. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an mendatangi lagi Rasulullah SAW. Kemudian Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, ala tastamiluni. Ya Rasulullah, anak kan udah banyak berjuang ya Rasulullah, sehingga kaumku semuanya masuk Islam. Ala tastamiluni. Ya Rasulullah, berikan aku amanah untuk jadi pemimpin di kaumku Al-Ghifari. Yang Ghifari itu antara Mekah Madinah pertengahan, itu ada namanya kabilah Ghifari hidup di situ. Ya Rasulullah, angkatlah aku di pemimpin di kaumku sebagai pemimpin ya Rasulullah. Ana udah banyak ngislamin orang, kaumku semua masuk Islam lewatku. Maka apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi SAW memeluk Abu Dzar, peluk. Kemudian Rasul bersabda, ya Abu Dzar, inni uhibbuka mithla ma uhibbu li nafsi. Wahai Abu Dzar, saya sangat cinta antum sebagaimana saya mencintai diriku sendiri. Maka Abu Dzar tambah terharu kan, sedih. Ya Abu Dzar, innahu la amanah. Wahai Abu Dzar, yang kau minta tadi adalah amanah. Wa innaha lanadamatun wa khizyun yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang engkau minta tadi nadamah, hanya menjadi penyesalan, wa khizyun, dan kehinaan, yaumal qiyamah, nanti di yaumul qiyamah. Jadi Pak, jabatan itu kalau di dunia itu kan keren Pak, manajer, FVC, macam-macam, dirut terus ya, naik kan, tambah keren itu. Tapi di akhirat tidak rupanya, berbanding terbalik dengan di dunia. Nah Rasul bersabda, innaha nadamah, yang kau minta nanti hanya menjadi penyesalan, wa khizyun,
dan kehinaan yaumul qiyamah, nanti di hadapan Allah. Illa man adda bihaqqiha, kecuali orang yang bisa memegang amanah itu dengan baik. Maka Abu Dzar berpikir lagi jemaah. Maka Abu Dzar pulang ke kaumnya. Kemudian kaumnya berkata, kenapa wahai Abu Dzar, kenapa engkau pulang dari Rasulullah kok malah bersedih? Bukankah kau pengen jadi pemimpin kami? Maka Abu Dzar setelah itu mengasingkan diri jemaah. Mengasingkan diri di mana kaumnya nggak nemuin dia. Masya Allah ya. Ini Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Memang kaumnya masuk Islam karena beliau. Namun saking Rasulullah cinta kepada Abu Dzar, amanah itu malah nggak dikasih. Karena khawatir Rasul sangat cinta Abu Dzar, namun bisa terperosok dengan amanah tersebut jemaah. Ini beratnya amanah. Antum bayangkan sekali lagi, langit, bumi, bahkan gunung pun mereka enggan untuk apa? Diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia apa? Berebut. Karena apa? Zaluman jahula. Meminta kepada Allah amanah malah. Iya enggak, Pak? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya karena manusia itu suka berbuat zalim dengan amanah tersebut. Jahulan, dan suka berbuat kebodohan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika diangkat menjadi khalifah setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, beliau di Madinah, "Lau kana al-himar yasqutu fi Basrah fa inni mas'ulun anhu yaumil qiyamah." Kalaulah ada khimar, khimar itu apa Pak? Keledai. Keledai. Ya. Khimar ini peranakan kuda dan keledai, agak besar ada kecil. Kalau keledai itu bighal, kalau khimar itu keledai dan kuda beranak. Nah, itu namanya khimar. Umar berkata, "Lau kana al-himaru fi Basrah in zalaqa fa inni mas'ulun anhu yaumil qiyamah." Umar nih di hadapan para menterinya mengatakan, kalau ada seekor keledai yang terpeleset karena rusaknya jalanan di Basrah, fa inni mas'ulun anhu yaumil qiyamah. Wallahi ada tanggung jawabku tentang keledai itu di hadapan Allah. Ini jemaah. Mohon maaf nih, was kita ya. Hati-hati banget. Yang antum bangun jembatan, kemudian bendungan, gedung dan lain sebagainya, kok nggak sesuai proporsional, nggak sesuai dengan peraturan, yang membuat celaka manusia, wallahi kita akan ditanya oleh Allah yaumul qiyamah. Keledai saja jemaah, perhatikan, apakah keledai masuk surga atau masuk neraka? Nggak ada. Laisa dzu aqlin, tidak punya tanggung jawab di akhirat. Keledai yang jatuh di Basrah. Ini antum bayangkan, Madinah itu Jazirah Arab di Saudi Arabia. Ini Madinah, ini Damam, ini Jeddah, ini Mekah, pinggir laut semua. Basrah itu di Irak dan menjadi kekuasaan kaum muslimin. Irak ini jauh ya. Ini Iran, ini Irak, Pakistan ya, kemudian India, jauh. Tapi tetap kekuasaan kaum muslimin. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kalau ada seekor keledai yang terperosok di jalan kaum muslimin di Basrah, wallahi ini mas'ulun anhu yaumil qiyamah. Umar mengatakan, wallahi aku akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah. Ini jemaah. Namun apa yang bapak-bapak kerjakan ini bisa jadi amal jariah. Masya Allah, bangun jalan tol, orang yang lewat, ada yang baca Quran ya, ada yang niat silaturahmi, ada yang niat pengajian, ada yang niat ziarah, ada macam-macam, ya nggak Pak? Ada yang nyari rezeki lewat jalan yang dibangun, itu pun bisa menjadi apa? Amal jariah. Jadi kalau mau kerja, ikhlaskan sebaik-baiknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ya. Ikhlas
mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dibangun, bendungan ini mengairi berapa ribu hektar sawah, ya, petani dan sebagainya. Nasi yang kita makan itu Masya Allah, makanya sebelum makan nasi ucapkan apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Nasi itu Masya Allah luar biasa. Satu yang kita makan ini ada padinya, ada petaninya, ada pupuknya, ada burung yang menyebarkan, ada Masya Allah. Nanti ditimbang di pabrik sampai ke warung dimasak, ke warteg ente beli. Masa ente ngomong bismillah aja berat. Luar biasa dengan menyebut nama Allah. Nah, ini ya. Jadi kalau membangun jembatan atau apapun sebaik-baiknya agar tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, wallahi la imana liman la amanatalah. Wallahi tidak beriman orang yang tidak bertanggung jawab akan amanahnya yang Allah titipkan, ya. Jadi amanah itu kalau dibaca ayat 73-nya, liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat. Jadi ketika ada amanah itu ada 3 golongan. Yang pertama munafik. Jadi orang yang mengabaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala itu orang munafik. Idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong dia bohong. Wa idza tumina khana. Diberikan amanah dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan ketika berjanji dia apa? Mengingkari janjinya. Jamaah maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya idza ra'aitum, kalau kalian pengen tahu al-mu'min, lelaki sejati yang mukmin, fangduru fi atamah, lihat di mana dia sholat subuh, lihat di mana tadi dia sholat subuh. Pikir masing-masing, di mana kira-kira tadi? Di masjid, di musola, di kamar, atau belum sholat gitu ya? Naudzubillah, kalau belum sholat, naudzubillah. Lihat fil atamah, ketika sholat subuh. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Athqalus shalah 'alal munafiqina sholatul bardaini as-subh wal 'isya." Tidak ada sholat yang paling berat untuk berjamaah kecuali apa Pak? Subuh dan isya. Subuh dan isya. Subuh dan isya. Pertanyaan Pak, kalau sholat zuhur rame nggak kita? Rame banget ya. Asar rame. Maghrib musola penuh. Isya sepi. Subuh aki-aki doang di masjidnya. Aki-aki itu yang azan aki-aki, yang qomat aki-aki, imamnya aki-aki ya. 2 baris ya. Dia dengan makmumnya 1 biasanya. 2 ini di masjid. Masya Allah, la ilaha illallah. Sholat yang sangat berat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, man shalal isya kana ka qiyamil laili kullah. Orang yang bisa sholat isya berjamaah, dia mendapatkan pahala sholat malam setengah malam. Kalau malam itu dari jam 6 kurang lebih udah malam sampai jam 5, nah setengah malam. Seolah-olah qiyamul lail dari jam 6 sampai jam 5, jam 12 atau jam 12 sampai subuh. Ada yang kuat tidak Pak? Berat. Makanya sholat isya agar mendapatkan pahala tersebut. Dan selanjutnya Rasulullah melanjutkan, barang siapa salat subuh berjamaah, kana ka qiyamil laili kullah, dia mendapatkan pahala qiyamul lail sepenuh malam. Sepenuh malam, gak berhenti. Jadi Islam itu memberikan kemudahan. Saya belum pernah haji dan umroh Ustaz, gak punya duit. Masya Allah.
Antum sholat subuh berjamaah di masjid, nggak keluar masjid, berzikir sampai waktu syuruk, sholat 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umrah. Enak tuh Pak. Tapi terus jangan ya udah nggak pernah haji deh, udah yang sholat subuh aja berjamaah. Enggak gitu ya, tetap wajib gitu ya. Pengen kurban, nggak punya duit Ustaz, oh berat ya Allah. Datang hari Jumat nomor 1 ke masjid, seperti unta, sapi, domba, ayam, telur. Yang keenam penting nggak dapat apa-apa dong ya, bulunya. Ini jamaah mudah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa sedekah. Nabi SAW bersabda, Inna likulli sulama sadaqah. Setiap persendian kita itu wajib sedekah. Dan persendian kita itu dalam hadis tadi 360 jumlahnya. Antum hitung ruas-ruas jari ini. 360 persendian. Rasul bersabda, yakfi bidzalika raq'atai duha. Cukup ente sedekah 360 dengan sholat rakaat duha 2 rakaat. Seperti bersedekah ke 360. Coba Pak, setiap hari sedekah nasi 360 bok, berat enggak Pak? Sedekah 360, 10.000 udah 3.600.000 Pak tiap hari. Iya. Bagaimana kalau sebulan? Waduh, ini udah hampir 100 juta itu. Dengan sholat duha 2 rakaat, ya, seperti sedekah 360 persendian kita. Ini kemudahan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amanah sekali lagi, li'u'adziballahul munafiqina wal munafiqat. Ya, di ayat 73-nya, amanah itu untuk membedakan mana orang-orang munafik, baik munafik laki-laki ataupun perempuan. Wal musyrikina wal musyrikat, dan orang musyrik ini yang nggak mau dengan amanah sama sekali. Dia mengabaikan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Salat itu amanah Allah, dia menentangnya. Perintah Allah itu amanah. Berkerudung amanah. Tapi banyak orang yang nggak berkerudung nih, perempuan, mohon maaf nih. Hati-hati Pak. Hati-hati. Sholat tapi nggak berkerudung. Pas sholat berkerudung, nggak sholat nggak berkerudung. Ya Allah. Perhatikan Pak. Sama-sama wajib. Berkerudung wajib. Sholat wajib. Jadi impas pahalanya, habis. Sholatnya terhapus dengan nggak pakai kerudungnya, nggak punya pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan Allah menerima taubat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih atas hamba-hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nggak Pak minta amanah Pak jabatan? Boleh nggak minta amanah jabatan? Boleh atau tidak? Boleh tidak? Boleh dalam kondisi tertentu. Tapi secara umum namanya amanah itu tidak boleh diminta. Kalau ini orang mukmin, ini orang mukmin, jabatannya ini sama-sama mukmin, saling mengikhlaskan. Tapi kalau jabatannya ada orang non muslim, kalau menguasainya akan berbahaya, kita malah harus mengambilnya. Ya, sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, karena pemerintahan Mesir waktu itu, ya, dipimpin oleh orang-orang yang tidak beriman, maka Yusuf alaihi salatu wassalam dalam surat Yusuf, ya, surat ke-12 ayat 55, Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikan aku, ya, khazainil ardh, ya, sebagai bendahara negeri ini. Inni hafidhun alim, aku orang hafid yang menjaga amanah, alim, dan orang yang pintar. Jadi boleh kalau dia bisa menjaga amanah tersebut. Kalau diambil orang ini malah nggak malah rusak dan lain sebagainya, ini baru boleh. Tapi kalau sama-sama baik, orang-orang itu baik, nggak boleh. Makanya jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Rasulullah SAW wafat,
Para sahabat ini bingung milih pemimpin setelah Rasulullah. Orang-orang pengennya Abu Bakar. Abu Bakar nolak. Sampai 3 hari nggak jawab-jawab. Umar nggak berani. Semuanya nggak berani. Semua nunjuk Abu Bakar. Ya. Ya. Kemudian sampai 3 hari Rasul nggak dimakamkan. Sampai menunggu ada pengganti Rasul. Maka semua sahabat tambah berkabung, tambah sedih, nggak ada yang mau jadi pengganti Rasul. Maka Abu Bakar radhiyallahu an berdiri. Karena sudah semua kaum muslimin pengennya Abu Bakar. Maka baru Abu Bakar berdiri dan beliau dalam khutbah pertamanya beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi amanah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau dikasih amanah rupanya orang yang soleh itu enggak alhamdulillah pesta-pesta, enggak Pak. Apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah ditanya tentang amanah ini. Kemudian Abu Bakar berkata, aku mu'amamakum walastu bi khairikum. Aku berdiri di depan para sahabat sekalian, walastu bi khairikum, dan aku bukan orang terbaik di antara kalian. Fa in ra'aitumuni fi khairin fattabi'uni. Kalau kalian melihat aku dalam kebaikan, ikuti aku. Wa in ra'aitumuni fi ghairi dzalik fasaddiduni. Kalau kalian melihat aku salah, fasaddiduni, tolong ingetin. Diingetin jemaah. Jadi sebelum jadi pemimpin, Abu Bakar radhiyallahu khutbah. Kalau ana benar sesuai perintah Allah dan Rasulnya, ikuti. Tapi kalau aku tidak sesuai perintah Allah dan Rasulnya, fasaddiduni, tolong ingetin aku. Jadi pemimpin itu diingeti harusnya senang. Ya. Karena Abu Bakar pengen malah, tolong peringatkan aku jemaah. Tolong peringatkan aku wahai sahabat. Kalau kalian melihat aku dalam kesalahan. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus bagaimana menurut orang-orang Syiah bahwasannya kekhalifahan itu direbut dari Ali? Ya enggak? Direbut oleh Abu Bakar, kemudian direbut oleh Umar, kemudian direbut oleh Utsman. Wallahi para sahabat enggak ada yang pengen jadi khalifah. Sekali lagi Umar bin Khattab tadi berkata apa? Lau kana al-himaru fi Basra in zalaqa fa inni mas'ulun anhu yaumil qiyamah. Ketika Abu Bakar wafat diganti Umar, Umar pun berkhutbah yang sama. Demi Allah, kalau keledai terpeleset di Basrah yang jauhnya 2000 km dari Madinah, terpeleset seekor keledai di jalanan kaum muslimin, ana akan bertanggung jawab di hadapan Allah yaumul qiyamah. Ini keledai terpeleset. Bagaimana kalau mobil? Bagaimana kalau orang? Sampai ada yang meninggal. Masya Allah, ini ngerinya jadi pemimpin jemaah. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, sayati ala nasi zaman, nanti ada di akhir zaman, ya, la yubalil mar'u, seseorang sudah tidak peduli lagi, min aina akhadha malahu, dari mana, bagaimana dia mendapatkan jabatan tersebut. Rebutan. Yang penting dicerahi, yang penting digapai. Amin halal, amin haram. Dia nggak peduli halal haram, yang penting jabatan didapat, harta dikejar. Jadi zaman itu mulai jamaah. La yubalil mar'u min aina akhadha malahu. Seseorang sudah nggak peduli lagi di akhir zaman dari mana dia mendapatkan hartanya. Amin halal, amin haram. Apakah dari harta yang halal atau dari yang haram? Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Coba dibaca bareng-bareng surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Udah ketemu?
34 dan 35 atau surah ke-9? 34 dan 39. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina, nanti ada orang-orang yaknizun yang hobinya itu apa? Ngumpulin harta. Adz-dzahaba, baik berupa emas, au fiddata, ataupun perak. Wala yunfikuna fi sabilillah, dia simpen buat dirinya sendiri, tidak dikeluarkan zakatnya. Sekali lagi Pak, kalau harta kita lebih dari 85 gram emas atau 20 dinar dan melewati haulan, melewati putaran setahun, dan deposit kita di bank ini lebih dari 85 gram emas atau setara uangnya berapa? Misal emas 1 juta, 85 juta. Wala yunfikuna fi sabilillah, namun tidak dikeluarkan zakatnya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka orang ini akan mendapatkan azab yang sangat apa? Pedih. Kemudian apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ketemu ayatnya Pak? Ayat 33, 34, 35, 36. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ketahuilah emas dan perak itu nanti akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Memerah. Yuhma itu sampai memerah. Kemudian harta itu diapakan Pak? Fatuqwa biha jibahuhum. Emas dan perak itu yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, fatuqwa, digosok di mukanya. Jadi di akhirat ada 2 orang yang nggak punya muka. Di akhirat nanti ada 2 orang yang nggak punya muka. Yang pertama, yatakaffafun nas bighairi haqqin, orang yang ngemis di jalanan tanpa darurat, bukan karena terpaksa. Itu nggak punya muka nanti di akhirat. Rasul bersabda, la yujad luqmatun fil lahmi wajhi. Orang ini datang di hadapan Allah tanpa sekerak daging pun di mukanya. Pengemis Pak. Tapi ngemis modern ada Pak sekarang Pak. Traktir dong. Ini ngemis juga ya Pak. Oh udah gajian ya, traktir dong, ngopi dong, ngeteh dong, kan gitu. Ke warung dong. Ini ngemis sebenarnya. Jangan Pak. Muslim itu diem aja. Hati-hati, ngemis yang modern. Ngemis yang kuno ya di jalanan, itu kan. La yujad luqmatun yaumal qiyamah. Yang pertama, orang ini nggak punya sekerak daging pun di hari kiamat. Mukanya nggak ada dagingnya, tengkorak. Pengemis punya muka nggak sekarang Pak di dunia? Kan nggak punya dia. Ngemis-ngemis kan? Udah malunya hilang. Yang kedua, orang yang kaya tapi tidak mengeluarkan zakat. Fatuqwa biha jibahum wa junubuhum. Pada hari itu jidat dan mukanya digosok oleh Allah dengan apa? Emas dan peraknya yang dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa junubuhum, perutnya digosok oleh Allah sampai keluar. Wa zuhuruhum, punggungnya digosok oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mau lanjutkan, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini harta yang engkau simpan untuk dirimu sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakan atas apa yang engkau simpan dan tidak dikeluarkan zakatnya. Zakat seorang muslim 2,5% per tahun itu Pak. Coba kalau orang Nasrani berapa Pak? 10%. 10%, kita masih sedikit. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ingat, harta, jabatan, anak istri, semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, gunung pun gak ada yang mau, gak berani. Tapi manusia malah berebut, pengen jabatan semakin tinggi, ya gak Pak? Pengen harta semakin banyak, ya gak Pak? Pengen kedudukan semakin tinggi, ya nggak Pak?
Istri satu pengen nambah walaupun sembunyi-sembunyi karena takut sama istri pertama. Hati-hati ini, ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, Pak. Boleh asal bisa adil kan. Nah, ini, Pak. Berat ini. Nanti ada juga orang datang di yaumil qiyamah begini, Pak. Nah, jalannya mereng. Siapa itu, Pak? Alladzi la ya'dil fi azwajihi. Yang dia nikah dengan beberapa istri tapi nggak adil. Jadi orang yang nanti datang nggak punya muka, itulah pengemis, dan orang yang punya harta nggak keluarin zakat. Ada orang yang datang di hadapan Allah itu begini, Pak, di hadapan semua makhluk, menceng badannya, naudzubillah, karena tidak adil dengan istri-istrinya. Ini jawaban Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, amanah bukan untuk diperebutkan, karena ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tahu tidak jemaah, tadi Abu Dhal Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasul bersabda, engkau datang sendirian dan engkau akan mati sendirian. Dan benar, Abu Dhar tadi meninggalkan kaumnya karena nggak mau diangkat jadi pemimpin. Dan dia meninggal di daerah namanya Buraidah. Buraidah dengan istrinya, ya, berdua itu, gak ada yang kenal. Sampai ada kafilah yang lewat di gurun pasir, ya, melihat seorang ibu nangis. Kemudian sahabat ini melihat orang yang meninggal ini kayak kenal. Rupanya dialah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, yaitu yang telah mengislamkan semua kaumnya Al-Ghifari lewat tangannya. Karena beliau tidak mau menjadi pemimpin meninggalkan kaumnya, karena beratnya menjaga amanah. Oleh sebab itu sabda Rasulullah benar, innaka ya'ti wahidan, wahai Abu Dzar, engkau tadi datang sendirian, wa sayamut wahidan, dan engkau mati sendirian, gak ada yang ngenalin, wa sayub'atsu yaumal qiyamati wahidan, dan engkau akan datang kepadaku yaumul qiyamah sendirian. Kita pun akan datang kepada Allah sendirian, jemaah. Persiapkan dari sekarang, jaga amanah yang telah Allah berikan, amanah dari waskita sesuai dengan jobnya masing-masing sebaik-baiknya. Sekali lagi, Umar bin Khattab, beliau berkata, kalau ada seekor keledai yang jatuh di Basrah, wallahi saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang terperosok karena tol waskita nggak bener, jembatannya nggak bener, damnya nggak bener, na'udzubillah, orang-orang yang mengerjakan proyek itu, terutama pemimpinnya, tidak akan lepas dari pertanyaan dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjaga amanah dan menjadikan amanah itu kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan kaum muslimin dan juga bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.